Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, aku Muhammad Rafal Fauzan dari TRO angkatan 2024 dan di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum CAD/CAM dengan materi laser cutting. Oke, langsung saja tanpa basa-basi. Cekidot. Yang pertama kita buat adalah langsung speed run saja teman-teman. Seperti ini. Yang pertama kita buat sah. Lalu namanya Zewat. Kalau sudah, tulis dulu namanya. Misal namanya Bu Mami. Fontnya sih kita bebas sih ya. Fontnya misal aku pengennya pakai yang ini maybe. Kita naikin dulu ukurannya. Ini. Lalu ini adalah jarak dari satu tulisan ke tulisan satunya. Misal segini aja ya, gak usah terlalu mepet dan gak usah terlalu jauh. Kalau sudah seperti ini kita pilih ini. Ini klik kanan, convert to curve mana? Nice. Sah, kalau sudah yang ini BTW kita kecilin dulu nih. Jangan terlalu panjang. Nah, kalau ini sudah, langsung saja kita tarik ke sini. Oke, hop, hop. Nice. Nah, cakep. Cakep. Oke. Kalau sudah seperti ini, lalu langkah selanjutnya adalah kita pilih yang ini, garis luar ini, kita klik kanan, kita convert to curve juga. Oke, teman-teman. Kalau sudah convert to curve, lalu ini ada penggaris di atasnya, kita tarik saja ke bawah. Sip. Kalau sudah, klik ini. Lalu yang ini kita tengah-tengahnya kita beri tanda ya teman-teman ya. Sah. Set. Oke. Yap. Satunya lagi yang kanan sini ya teman-teman ya. Ini kita tarik ke sini. Lalu kita pilih yang ini. Kita pilih lagi tengahnya. Kita add lagi. Nah, kalau sudah seperti ini yang ini tinggal kita tarik aja nih teman-teman nih. Tinggal sesuaiin sama garis yang sudah kita buat tadi. Kita periksa apakah sudah lurus dengan garis yang kita buat. Ini kan lurusnya sini nih. Sip. Nah, ini udah lurus. Oke, sudah lurus ya semuanya ya. Oke. Nah, kalau sudah kita pilih juga yang di sini ya teman-teman. Set. Oke, kalau sudah add dulu. Kalau sudah di add baru kita tarik garis seperti ini. Sah. Mantap. Oke. Kalau sudah jadi seperti ini, langsung aja kita edit ininya. Ini tulisannya ya teman-teman ya. Ini kita bisa edit, semisal ini kita pakainya hairline. Untuk ini kita misal, oh sebelumnya ini teman-teman, maaf, kita sip. Nah kalau sudah seperti ini kita blok dulu satu gini, set. Nah kalau sudah terblok baru kita pilih ini. Misal kita pengen warna apa, misalnya teman-teman ya. Misal pengen warna pink misalnya. Lalu kalau kita sudah pilih warna pink ini, kita langsung aja ke ini. Oke. Kan sudah berubah nih teman-teman ya. Nih, lalu kalau sudah seperti ini, set. Oke. Ini kita weld ya teman-teman ya. Ini kita weld biar sama. Yang ini kita blok terlebih dahulu. Kita pilih weld. Nah, sip.
Nah, seperti ini ya teman-teman jadinya. Tuh. Oke, kalau sudah di sini langsung aja ke video praktikumnya yang akan langsung saya jelaskan saat video itu berjalan. Oke. Langsung saja cekidot. Oke, langkah yang harus kita lakukan pertama adalah menyambungkan laptop dengan mesin CNC laser cutting terlebih dahulu. Lalu kita bisa membuka menu cutting dan kita bisa mengatur nih X, Y, Z-nya berada di mana. Kita bisa paskan dengan jarak ataupun kesesuaian yang kita mau lah pokoknya. Lalu kita juga bisa melakukan preview untuk mengetes apakah dia sudah tepat sesuai dengan jarak yang sudah kita tempuh ataupun belum. Nah, untuk melakukan preview tolong setting power ke 0 terlebih dahulu supaya menghindari hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Oke, selanjutnya kita langsung naikkan saja powernya ke 27,5 karena di sini akrilik yang kita gunakan tidak terlalu tebal, yakni sebesar hanya 0,3 mm, maka dibutuhkan power yang tidak terlalu besar juga, yaitu sekitar 25 sampai 30. Dan di sini kelompok saya memilih 27,5. Dan langsung saja di sini adalah proses yang dilakukan saat laser itu sedang memotong akrilik. Bisa dilihat juga bahwa jarak yang sudah kita tentukan itu sangat mempengaruhi hasil akhir dari potongan yang sudah kita buat. Jika jarak yang kita tentukan itu terlalu jauh ataupun tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah kita buat, maka sudah dipastikan cutting laser akan gagal. Itu dibutuhkan juga job safety analysis untuk melakukan cutting laser berikut. Ini coba di tengah atas sini. Setelah pemotongan akrilik menggunakan laser cutting selesai, maka yang kita lakukan adalah mematikannya, yaitu dengan cara menurunkan power menjadi 0, lalu menekan tombol hijau yaitu laser switch dan memutar main switch ke arah kiri.
Oke, di sini saya akan mereview 5 gambar dari kelima ini yang udah saya download. Untuk gambar yang pertama itu gambar daun seperti ini. Untuk kesulitannya dari ini tuh lebih ke mudah sih. Ini untuk terbilang sangat, bukan sangat mudah tapi lebih ke mudah untuk dari segi pemotongan, dari segi detailing. Ini menurut saya ini cukup mudah untuk dibuat. Apalagi di sini kita juga menggunakan alat CNC laser cutting. Untuk lanjut aja ke gambar yang kedua. Nah, untuk gambar yang kedua ini namanya honeycomb gitu. Untuk sebenarnya yang akan kita potong kalau menggunakan alat CNC laser tuh kan ini. Ini menurut saya ini agak lumayan tricky, bukan susah tapi lebih ke tricky karena dia membutuhkan apa ya? Dia itu membutuhkan detail yang lumayan cukup tinggi, tapi karena kita menggunakan CNC laser, alat yang udah teknologi udah canggih, mungkin ini bisa dilakuin, bisa mudah dilakuin, tapi waktu yang diperlukan untuk bisa membuat ini itu untuk mesinnya membuat ini, mencetak ini mungkin butuh waktu yang sedikit lebih lama dari biasanya. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Untuk gambar yang ketiga yang udah saya download ini untuk difficultnya itu cukup mudah sih sebenarnya. Karena apa? Karena untuk dari segi detailing dia tidak terlalu detail, karena dia tidak terlalu tricky ketika dipotong. Karena yang pertama kita mulai kan bisa dari sini. Sini, sini. Untuk detailingnya mungkin tidak serumit yang honeycomb tadi, tapi tidak juga mudah gitu. Jadi untuk gambar ini menurut saya dia masih cukup gampang untuk dilakuin dan cukup mudah. Apalagi kita menggunakan alat CNC laser potong ini, laser cutting. Lanjut ke gambar keempat. Nah, yang gambar keempat ini adalah diamond ya, teman-teman ya. Untuk tingkat kesulitannya menurut saya ini sedikit, bukan sedikit sih, menurut saya ini sulit sih. Karena selain tricky, detailnya banyak, ini pun apa ya? Ini pun untuk dari segi bentuk, dari segi detail pun ini kan kita lihat sendiri aja ini udah cukup rumit ya untuk dilihat. Meskipun pemakai CNC itu pasti bisa dengan teknologi yang udah canggih saat ini, tapi untuk gambar gambar diamond ini, jika dipotong menggunakan CNC laser, pasti membutuhkan waktu yang jauh lebih lama ketimbang yang honeycomb tadi. Karena dari apa? Karena dari segi detail dan dari yang ini, yang perintilan-perintilan kayak gini nih yang bikin tricky dan bikin susah gitu loh. Jadi menurut saya ini untuk tingkat kesulitan diri diamond ini yang pertama sih, paling sulit sih pasti sih. Kita lanjut ke gambar terakhir. Nah, gambar terakhir yang kita buat ini adalah bintang. Untuk bintang sendiri sebenarnya bisa aja sih kita nggak usah sebanyak ini bikinnya. Tapi kalau misalnya emang sebanyak ini nggak apa-apa. Untuk tingkat kesulitannya sendiri itu paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena ini tidak membutuhkan detail yang banyak. Karena dia tahu lah sendiri bentuk bintang kayak gimana. Cuma kayak gini kan bintang. Cuma ya gimana sih bentuk bintang menurutnya kalian? Ya pokoknya untuk tingkat kesulitan ini lebih mudah karena saat kita memotong menggunakan laser ini pun mesin pun tidak akan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa membuat ini gitu. Jadi bintang ini menurut saya paling gampang dan paling mudah untuk dilakukan. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.